dia. Karena sebagai dia. Yang ini udah gede tuh. Ini koleksi. Terus lagi sedikit. Buka dulu setengah. Baru juga. Awas, jatuh tadi. Awas, pintu. Pas Tugas Ketua FKPT Sulawesi Utara, dan kalau di Ormas dari Brigade Membangun Indonesia. Selain apa nih Frame? Bapak maju saja. Manado, Bapak kaitan juga dengan pengurus dari salah satu organisasi BPT dan juga dari LSM yang dia memantau melihat langsung bongkar muat barang ini. Pak hadap sini Pak ya. Oke, silakan. Ya, jadi seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa ketika ada terangkat katakanlah isu ya bahwa ini ada pelanggaran yang cukup berat dalam rangka pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya. Dan yang lebih parahnya di dalamnya ini ada isu juga tentang pengiriman narkoba. Nah, kalau dari sisi saya, kebetulan saya ketua FKPT BNPB Sulawesi Utara, saya tidak mengkritisi langsung di persoalan narkobanya, tetapi bagaimana tatanan cara pengiriman barang itu juga dari dalam negeri ke luar negeri, apakah itu legal atau tidak, itu pertama. Yang kedua, ketika ada persoalan seperti ini, seharusnya pemerintah, apalagi aparat, itu harus langsung melakukan penyelidikan untuk apakah benar, ya kan? Ini sudah berapa minggu ya, dan itu dibongkar oleh LSM Ormas. Dan saya kira bukan saya tidak menganggap bahwa aparat itu tidak cepat bertindak, tidak. Tetapi hal-hal mana yang memungkinkan ada sedikit ya tanda kutip, apakah ada permainan-permainan yang mesti kemudian dibuka selebar-lebarnya. Nah, dari sisi kegiatan kami dalam rangka pencegahan terorisme itu juga menyangkut dari hal-hal pengiriman seperti ini. Saya bisa memantau, jangan-jangan ada indikasi apabila mungkin mereka mencantol hal-hal pengiriman seperti ini untuk membiayai kegiatan-kegiatan radikal dan terorisme. Saya kira, saya kan cuma mengawasi, melihat apakah benar ini sudah legal. Untuk sementara saya
dapat informasi dari yang bersangkutan ini berkas pengiriman legal, semuanya dari pabrik dan segala macam itu benar, dan segel-segelnya juga benar, masih utuh. 3 segel itu dari bea cukai terutama itu langsung dibongkar, itu benar. Di dalamnya juga kami tidak melihat ada sesuatu yang aneh yang mencurigakan, karena juga dilingkar dengan segel timah itu ya. Nah, jadi apabila itu memang ada sesuatu yang aneh, berarti itu dari pabrik. Iya kan? Karena ini disegel dari pabrik sampai ke sini. Nanti dari sini itu yang kita harus lihat. Nah, ketika ini dari Manado ke Tahuna, apakah benar di perjalanan tidak ada masalah? Ya kan? Nah, ketika nanti dari sini ke sana itu aman juga, baru kita lihat juga pengiriman dari Tahuna itu ke Filipina. Nah, kalau sudah di Filipina itu bukan urusan kami lagi, tetapi ketika dia kirim di sana itu yang kami awasi juga. Saya kira. Oke. Apalagi apa yang disampaikan oleh Presiden, semua barang jenis untuk produk dan ekspor itu harus didukung dan ditunjang, karena itu akan mendatangkan devisa, dan terutama barang-barang yang berkualitas. Nah ini saya lihat berkualitas karena keinginan dari mereka di sana dibutuhkan sekali gitu. Nah ini kalau tidak salah miliaran rupiah devisa yang dimasukkan ke sini. Kalau ini berjalan itu benar, legal, otomatis dong kita harus dukung. Iya kan, jangan dihambat. Hambatannya itu banyak, mulai dari aturan lah, baru pembayaran pajak yang nggak benar, ya memang pajak benar, tapi ada yang nggak benar, ya kan. Baru kemudian menyerap tenaga kerja di sini, mulai dari pabrik atau ribuan tenaga kerja yang ada di sana. Kalau ini ditutup, ribuan tenaga kerja itu nggak ada kerjaan. Ya, kan? Begitu juga di perbatasan. Di perbatasan juga begitu. Banyak tenaga kerja yang melakukan pekerjaan ini. Sejauh itu benar berjalan. Siap. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Saya dengan Franklin dari Bea Cukai Manado. Franklin apa Pak? Franklin Poli. Oke, siap. Pak Franklin, ini tugas dari Bea Cukai untuk melakukan pengawasan barang yang masuk atau akan keluar dari Sulawesi Utara atau Manado. Nah, untuk proses barang yang masuk dari luar Sulawesi Utara, dari luar Manado itu prosesnya bagaimana? Ya Pak, boleh hadap sini Pak. Ya. Kebetulan ini kan ekspor. Ya. Jadi ini ekspor. Jadi barang rokok yang diekspor itu belum dilekati pita cukai, berarti butuh pengawasan dari Bea Cukai. Nah, pengawasan itu sudah dimulai sejak saat rokok dimuat dalam kontainer dari gudang. Dari gudang diawasi oleh Bea Cukai, terus pintu kontainer disegel, dan dalam proses perjalanan kemari ke sini sampai ke sini, barang ini dilindungi oleh dokumen yang namanya CK5. Karena barang ini masih dalam pengawasan Bea Cukai karena belum kewajiban cukainya belum dipenuhi karena memang untuk tujuan ekspor, jadi masih dalam pengawasan Bea Cukai. Tapi di sepanjang perjalanan ini untuk menjamin keamanannya kontainer itu disegel. Selain dari tadi kita lihat ada segel pelayaran, ada juga segel timah oleh Bea Cukai. Nah, jadi ketika sampai di pelabuhan sini sebelum dibongkar, tugas kami di sini memastikan apakah segel ini masih utuh atau tidak. Ketika masih utuh berarti fix barang di dalam itu masih sama persis dengan ketika waktu dimuat. Nah, untuk selanjutnya prosesnya karena akan diekspor di Tahuna, jadi dimuat lagi di kapal. Nah, ketika proses ini Bea Cukai mengawasi, tapi ketika sampai tiba di pelabuhan Tahuna, di sana juga sudah ada Bea Cukai yang mengawasi ketika dia bongkar. Sampai saat barang akan diekspor itu tetap harus ada Bea Cukai lagi yang mengawasi, mendampingi, tentunya dilengkapi dengan dokumen karena mencocokkan dengan dokumen ekspornya dengan fisik barang. Ketika dokumen dengan fisik sesuai, sudah tanda tangan, itulah sah, ini barang telah dilakukan ekspor. Oke Pak, seperti pengawasan dari Bea Cukai ini dalam bentuk rokok yang ada dalam kardus. Apakah yakin itu di dalam itu rokok yang terbungkus di dalam kardus, apa mau dibongkar juga atau hanya simpel aja? Nah, tadi yang saya jelaskan, di waktu dimasukkan ke dalam kontainer itu langsung dari pabrik dan diawasi oleh Bea Cukai yang ada di pabrik. Jadi ketika sampai di sini saya cuma cukup memastikan segel itu utuh atau tidak.
karena pasti barangnya fisiknya sudah diperiksa oleh teman bea cukai di sana. Gitu. Saya cuma memastikan sesuai tidak ketika segelnya masih utuh, berarti sama persis berarti dengan yang diawasi di sana maksudnya. Tugas kita di sini karena ada bea cukai Manado yang mengawasi untuk ekspornya, tugas kita itu memastikan betul-betul barang itu sampai di sini dalam keadaan utuh dengan jumlah sesuai dengan dokumen dan dipastikan betul-betul barang ini akan diekspor keluar dari sini. Nah, jadi kita akan awasi terus sampai saat diekspor ke Filipina. Setidaknya dokumen dengan barang itu harus sama. Harus sama, harus sesuai. Dan itulah tugas kita untuk mencocokkan dokumen sama barang sesuai, sah untuk dilakukan ekspor. Pak, betul begini, dalam satu kontainer ini isinya kurang lebih 300 karton. 300 karton. Apa isinya, Pak? 300 karton. Isinya apa? Isinya rokok Gajah Baru. Rokok Gajah Baru ekspor, satu bungkus itu 12 batang. Ya. Ini untuk memang ekspor. Dari pabrik yang dari Surabaya, Malang. Langsung ke Filipina. Melalui transit. Berapa banyak? Iya. Totalin ekspor hari ini berapa banyak? Belum Pak. Jadi sampai di sini diturunin dulu di sini. Nanti ekspornya itu finalisasi ekspornya itu oleh bea cukai yang ada di Tahuna karena dia ekspor. Ini seperti cuman transit aja Pak, cuman lewat. Karena dia cuman lewat, bea cukai yang ada di Manado yang ikut mengawasi. Ketika dia ekspor, nanti ada bea cukai lagi di sana. Tapi itu bagian dari bea cukai Manado yang di Tahuna. Siap. Terima kasih Pak Bro.